Halo para pecinta film. Kali ini kita akan rehat dulu sejenak dari film yang akan merusak otak seperti biasanya. Karena kita kali ini akan menceritakan sebuah film dengan genre drama romance. Film ini akan menampilkan drama percintaan dari murid SMA yang memutuskan tinggal satu rumah. Nah, nggak merusak otak gimana, kisahnya aja udah kayak gini. Tenang, lihat aja nanti. Film ini berjudul LDK, To Love Under One Roof. Film ini rilis tahun 2019 lalu, arahan sutradara Seisuke Kawamura. Agar tahu kelanjutan kisah mereka, silahkan tonton video ini sampai selesai. Film ini menceritakan tentang kisah cinta anak SMA. Di awal film ini kita melihat siswi yang bernama Aoi dengan temannya yang bernama Moi berlari untuk menonton pertandingan basket SMA Aoba. Namun tujuan mereka sebenarnya untuk menonton pangeran sekolah idaman seluruh siswi bernama Suse. Suse ini digambarkan sebagai cowok keren dengan otak yang cerdas dan multitalenta pastinya. Selesai pertandingan itu kita melihat Aoi yang sudah kembali ke rumahnya dan terlihat sedang memasak dengan suasana hati yang berbunga-bunga. Tidak lama kemudian muncul Suse, si cowok terkeren satu sekolah tadi. Saat itu Suse ini sedang pamer otot yang membuat Aoi malu. Rupanya mereka ini menjalin asmara. Namun hubungan mereka ini tidak diketahui oleh teman satu sekolah, kecuali orang tua mereka dan sahabat Aoi tadi yang bernama Moi dan pacarnya Ryosuke. Hubungan mereka sebenarnya dimulai dari ketidaksengajaan. Saat itu mereka sedang kelas 2 dan Su ini hobi ngajak ciwi-ciwi keluar. Hal itu membuat Aoi marah, bukan karena dia cemburu, melainkan tidak suka dengan sikap Su yang mempermainkan hati wanita. Mendapatkan teguran itu bukannya membuat Su sadar, tapi malah balik menggoda Aoi yang membuat Aoi kesal dan menendangnya. Akibat tendangan kungfu itu, tangan Su menjadi terkilir dan dia meminta Aoi bertanggung jawab, termasuk membuat makanan untuk Su. Tapi saat itu Aoi malah membuat kosan Su kebakaran hingga Su memutuskan untuk menginap di kamar Aoi yang terletak persis di samping kamarnya. Awalnya mereka sepakat sampai kamar Su selesai diperbaiki, namun kedekatan mereka dan sikap gentleman Su yang sigap melindungi Aoi setiap kali butuh perlindungan membuat benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Entah sejak kapan mereka mulainya berkencan, hingga akhirnya memutuskan tinggal satu rumah. Namun meski begitu, mereka ini tidak belajar ilmu bercocok tanam. Karena Su sudah berjanji kepada ayah Aoi, dia tidak akan membuka lahan bertanam anaknya hingga mereka lulus SMA. Suatu hari datang sepupu Su yang sudah seperti sahabat bagi dia dari Amerika untuk mengajak Su kuliah di sana. Namun Su menolaknya dengan alasan yang masih tidak disebutkan. Mereka kemudian melakukan sparring basket dan cowok bernama Leon ini mengajak Su taruhan. Kalau Su menang, dia bisa meminta apapun kepada Leon. Tapi kalau Leon yang menang, Su harus kuliah di Amerika. Yang membuat Aoi kaget karena Su tidak pernah bercerita tentang rencana kuliah di Amerika. Bahkan Su sendiri tidak pernah bercerita tentang sepupunya. Pertandingan basket itu akhirnya berhasil dimenangkan oleh Su. Hal itu membuat Leon curiga kalau Su memiliki pacar karena dia ngotot tidak mau pergi ke Amerika. Su membenarkan perkataan Leon itu yang membuat cewek-cewek di sana menjadi kaget. Karena itu, Leon menjadi penasaran dengan sosok yang sudah menaklukkan hati Su. Dalam bayangannya, si cewek ini pasti memiliki paras yang cantik, otak encer, dan gunung kembar yang menjulang. Yang sebenarnya semua gambaran itu jauh dari apa yang dimiliki oleh Aoi. Namun setelah mencari ke sana kemari, Leon tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, Su ternyata memiliki seorang kakak yang tak kalah ganteng juga. Namanya Kugayama. Kugayama ini berprofesi sebagai seorang fotografer dan suka merayu tante-tante. Saat itu dia mampir ke kafe tempat di mana Su bekerja paruh waktu dan menanyakan mengenai kedatangan Leon. Saat itu sang kakak berkata kalau dia mengerti jika Su tidak bisa pergi ke Amerika karena Aoi. Namun si kakak memperingatkan Su, terkadang cinta hanyalah masalah uang dan menyarankan Su pergi ke Amerika agar bisa bekerja di perusahaan paman mereka, yaitu ayah Leon. Namun Su menolaknya. Sementara itu, Leon berusaha menemukan kosan Su dan tidak sengaja bertemu dengan Aoi. Leon kemudian bertanya alamat Su yang dia dapatkan sebelumnya dan saat itu Aoi menunjukkan alamat yang salah. Sayangnya, Leon berhasil mengikuti Aoi dan menemukan kamar Su. Saat itu, Aoi berkata kalau dia bekerja di sana sebagai tukang bersih-bersih dan juga tukang masak. Aoi kemudian melarang Leon masuk karena Aoi tidak ingin hubungan mereka terbongkar.
Hal itu lantaran jika mereka ketahuan oleh sekolah maka mereka akan dikeluarkan. Setelah merapikan kamarnya, Aoi akhirnya membukakan pintu untuk Leon yang terus memaksa masuk. Tapi Aoi malah membuat Leon kejedot dan hidungnya berdarah. Beberapa saat kemudian Sue akhirnya kembali dan Leon langsung meminta Sue memecat Aoi karena wajahnya standar, otaknya lola, dan puding kenyalnya kecil. Mengetahui Aoi berbohong kepada Leon, Sue meluruskan kesalahpahaman di antara mereka dengan berkata kalau Aoi adalah pacarnya. Hal itu jelas membuat Leon kaget karena Aoi jauh dari standar yang dia bayangkan. Karena itu, Leon meminta Sue meninggalkan Aoi dan pergi ke Amerika. Namun Sue yang sudah kadung bucin kembali menolak ajakan Leon dan menawarkan kesepakatan untuk tinggal bersama agar Leon bisa menilai Aoi secara langsung. Kalau Leon sudah mengetahui jika Aoi adalah wanita yang layak dipertahankan, maka Leon harus berhenti memaksa dia pergi ke Amerika. Leon akhirnya sepakat dengan tantangan Sue, dan sejak saat itu mereka tinggal bertiga di mana Leon selalu menjadi nyamuk dalam kehidupan dua bucin ini. Sejak saat itu, Leon melihat sisi lain dari Sue yang tertawa karena hal-hal konyol dan bertingkah di luar yang dia bayangkan. Namun sikap Aoi juga mulai membuat pandangan Leon berubah dan menilai kalau Aoi cewek yang rajin dan suka bersih-bersih. Tapi ya tetap saja Leon memberikan nilai 70, yang membuat Aoi marah karena Leon memberikan nilai seenaknya. Percakapan mereka itu sebenarnya didengar oleh Sue yang terbangun dari tidurnya. Aoi dan Leon pun akhirnya bertengkar. Aoi mulai mengeluarkan makiannya yang membuat Sue tertawa karena Aoi sangat mirip dengan Leon. Sementara itu, Sue sendiri ternyata menyimpan rahasia dari Aoi. Hari itu, usai pemotretan bareng Leon untuk Kuguyama, Sue bercerita kepada sang kakak kalau dia merasa jika ganteng, atletis, atau bahkan memiliki uang banyak saja tidak cukup untuk menjadi pendamping Aoi. Karena itu sebenarnya dia ingin pergi ke Amerika untuk melanjutkan kuliah agar bisa menjadi sosok yang siap melindungi Aoi dengan menjadi pria mapan dan tentu saja siap memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Namun Sue meminta kakaknya merahasiakan itu dari Aoi dan juga Leon. Setelah sepupunya pergi, Kugayama kemudian meminta Leon untuk membiarkan Sue bertingkah seperti sekarang saat bersama Aoi. Meski terkesan bucin karena tertawa hanya karena nyuci piring bareng dan juga makan bareng, namun sebenarnya itulah yang membuat Sue bahagia. Karena ternyata Sue dan ibunya ditinggalkan oleh ayah mereka meski saat itu ayahnya memiliki cukup uang untuk keluarganya. Kebersamaan dengan Aoi sekarang membuat Sue merasakan kebahagiaan yang sempat hilang. Dalam perjalanan pulang, Leon bertemu dengan Aoi yang saat itu sedang berhenti di depan toko pakaian. Aoi ternyata ingin memberikan hadiah untuk Sue dan dia meminta Leon membantunya memilih jaket. Saat Leon mencoba memakai jaketnya, Aoi berkata kalau jaket itu terlihat cocok dengan Leon. Namun pujian itu malah dianggap sebagai bentuk arayuan Aoi agar mereka menjadi dekat, sehingga Leon membatalkan niatnya membawa Sue ke Amerika. Leon kemudian mendekatkan wajahnya ke arah Aoi dan berniat menciumnya yang membuat pipi Aoi menjadi memerah dan berusaha menolak. Tapi Leon malah tertawa karena dia hanya bercanda dan berkata apakah dia perlu melaporkannya kepada Sue jika ternyata Aoi adalah cewek gampangan. Mendengar itu membuat Aoi menjadi marah dan menampar Leon lalu pergi dari sana. Leon akhirnya menyadari kalau dia sudah berbuat kesalahan. Saat itu Sue kembali ke rumah dan dia tidak melihat Aoi di sana dan curiga telah terjadi sesuatu di antara Aoi dan Leon. Karena itu dia memaksa Leon memberitahu apa yang telah terjadi. Sue lalu menghampiri Aoi di tempat dia biasa menenangkan diri dan berkata kalau dia tidak perlu dekat dengan Leon. Aoi kemudian berkata kalau dia tidak ingin jauh dari Sue dan takut Leon membawanya ke Amerika. Tapi Sue berkata kalau dia tidak akan pergi, yang mulai membuat perasaan Aoi tenang. Sekembalinya ke rumah, teman satu kamar ini masih diselimuti kecanggungan. Aoi kemudian memberikan 2 buah puding kenyal sebagai bentuk permintaan maaf. Puding beneran loh ya. Aoi berujar kalau dia bersikap kekanak-kanakan dan mungkin itulah alasan Leon tidak setuju Aoi menjadi pacar Sue. Saat suasana mulai mencair, Aoi akhirnya bertanya alasan Leon ngotot mengajak Sue ke Amerika. Rupanya Leon tidak sanggup mewarisi perusahaan ayahnya, dan menurut Leon, cuman Sue orang yang bisa menjalankan usaha keluarga yang sudah dirintis bertahun-tahun itu. Leon juga berkata kalau selama ini dia selalu kalah dari Sue dan sadar kalau Sue selalu nomor 1, dan Leon memiliki keinginan untuk menjadi seperti Sue. Berarti dia mengidolakan Sue. Aoi kemudian berkata kalau Leon sebenarnya memiliki beberapa kelebihan dari Sue dan mulai menyebutkannya satu persatu. Mendengar pujian pacar sepupunya itu membuat Leon terharu dan mengucapkan terima kasih.
Tanpa mereka sadari, sebenarnya Su mendengar obrolan mereka dan terlihat memendam kekecewaan karena Su mulai menyadari kalau Leon sepertinya menaruh hati kepada sang pacar. Singkat cerita, pada suatu hari beredar gosip yang menyebutkan kalau Su dan Oi memadu kasih. Karena Su adalah idola satu sekolahan, para siswi pun mulai menyudutkan Oi dan beberapa penggemar fanatik Su mulai berlaku kasar. Su yang melihat kejadian itu berusaha menghentikan mereka, tapi dia keduluan oleh Leon yang tiba-tiba mengaku sebagai pacar Oi dan menggendongnya pergi dari kantin sekolah. Oi yang baru sadar Su memperhatikannya merasa bersalah dan meminta maaf dengan nada yang lirih. Sejak hari itu, Oi dan Leon harus berpura-pura sebagai pasangan kekasih. Sampai suatu hari sekolah mereka mengadakan festival budaya. Awalnya Leon menolak ikut dalam kompetisi antar kelas itu. Tapi setelah mengetahui dia akan melawan kelas Su dan Oi, Leon menjadi tertarik untuk mengalahkan Su. Sementara itu, Oi dan Su berusaha mempersiapkan semuanya agar mereka bisa menang. Saat itu mereka sedang mempersiapkan kue yang ingin mereka pasarkan dalam festival tahunan itu. Karena kelas mereka ini kebagian menampilkan kafe-kafean. Setelah berhasil menciptakan satu kue, Oi kemudian pergi mencari sesuatu. Saat itulah dia melihat formulir pendaftaran kuliah di Amerika yang sempat diisi oleh Su semalam. Karena Oi tidak mengetahui rencana kepergian Su, dia pun meminta penjelasan. Su akhirnya mengakui kalau dia memang sudah lama berencana kuliah di Amerika dengan tujuan menjadi orang yang bisa melindungi Oi. Namun menurut Oi justru Su tidak akan pernah bisa melindunginya jika mereka menjalin LDR. Karena itu Oi menjadi marah dan mereka akhirnya bertengkar. Hari festival sekolah pun akhirnya tiba. Saat itu Leon begitu terkesima dengan keimutan Oi yang mengenakan kostum sebagai pelayan kafe. Karena teman-temannya mengira Leon datang untuk mengajak Oi keluar, mereka pun menyuruh Oi pergi. Saat berjalan di lorong sekolah, Oi dan Leon diminta mengikuti kontes kecocokan pasangan. Karena mereka ini adalah pasangan terhits satu sekolah. Sayangnya mereka tidak berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan panitia. Ya karena mereka ini memang bukan pasangan sungguhan. Setelah mengikuti kontes itu, Leon dan Oi pergi ke belakang sekolah dan Leon mulai mengungkapkan kekagumannya kepada Oi. Bahwa Oi memang pantas dicintai Su karena dia selalu melakukan setiap hal dengan sepenuh hati. Tanpa mereka sadari, Su lagi-lagi mendengar pembicaraan mereka berdua. Dan semakin merasa kalau Leon sudah mencintai Oi. Tidak lama kemudian terdengar panggilan untuk Leon dan Oi agar menuju panggung utama. Rupanya kekalahan dalam kontes kecocokan pasangan tadi membuat mereka harus membuktikan kekuatan cintanya dengan adu mulut. Anjing. Oi tentu saja tidak mau melakukannya, tapi Leon malah berujar mau bagaimana lagi. Mereka harus membuktikannya agar orang tidak curiga. Saat Leon mendekatkan wajahnya, datang manusia panda yang sudah bisa kita ketahui kalau itu adalah Su. Dia kemudian mengajak Oi ke dalam kelas dan di sana Oi mengungkapkan perasaannya kalau dia sudah tidak lagi mengenal Su karena dia merahasiakan rencananya ke Amerika. Su akhirnya meminta maaf karena tidak mendiskusikan terlebih dahulu dengan Oi. Namun Oi malah berujar kalau mereka mungkin tidak bisa lanjut lagi karena Oi tidak bisa melakukan LDR. Malam itu mereka akhirnya pulang sendiri-sendiri. Tapi Oi malah terjebak di stasiun karena kondisi cuaca yang buruk dan terjadi badai yang membuat beberapa jadwal kereta menjadi ditunda. Sementara Su sudah lebih dulu sampai di kosan mereka. Saat itu Oi bertemu dengan Leon. Tidak lama kemudian mereka mendengar pengumuman penundaan jadwal kereta dengan rute menuju kosan Oi. Karena itu Leon mengajak Oi ke kosannya. Jadi Leon ini memang punya kosan sendiri yang terletak di dekat stasiun itu. Leon kemudian menelpon Su untuk mengabari kalau dia bersama Oi. Mendengar itu membuat hati Su terbakar cemburu dan pikirannya semakin tidak karuan karena Oi tidak mau berbicara dengannya. Tidak lama kemudian Kugayama mendatangi kosan Su untuk menjemput kamera yang dipinjam Su tadi. Saat dia tidak melihat Oi ada di sana, Kuga pun bertanya. Su akhirnya kembali menghubungi Oi, tapi telepon itu malah dijawab oleh Leon karena saat itu Oi sedang mandi, yang membuat Su menjadi berpikiran macam-macam. Di tempat lain, Leon memang terlihat begitu terpana dengan kecantikan Oi yang memakai bajunya karena seragam Oi basah. Su yang tidak ingin Leon berbuat macam-macam berniat mendatangi kosannya. Kuga kemudian menyusul Su untuk memberikan tumpangan. Sang kakak juga menyarankan kalau Su jangan pernah melepaskan sesuatu yang begitu berharga bagi dia, yaitu Oi. Di kosan Leon, Oi yang tertidur coba diselimuti oleh Leon. Tanpa diduga, Oi memeluknya karena mengira itu Su.
Melihat kesempatan dalam kesempitan yang di depan mata, Leon pun mendekatkan wajahnya ke arah Aoi. Hingga Aoi akhirnya terbangun karena gedoran pintu Sue yang sudah sampai di sana. Aoi yang mengetahui Leon menciumnya menjadi kaget dan terlihat ketakutan. Saat Sue membawanya pulang, Aoi hanya bisa menunduk dan tidak banyak bicara. Esok harinya, Sue mendatangi Leon karena dia sadar terjadi sesuatu di antara mereka. Leon akhirnya mengaku kalau dia khilaf mencium Aoi yang membuat Sue marah dan mereka pun bertengkar. Usai adu jotos tanpa pemenang itu, Leon mendapatkan notifikasi grup sekolah yang ternyata mengirim foto Aoi dan Sue di pinggir danau sebelumnya. Foto itu akhirnya membuat Aoi menjadi gunjingan karena dianggap memiliki 2 pacar sekaligus, dan Aoi pun dipanggil sebagai playgirl. Fans fanatik Sue kembali mengganggunya dan menekel cewek mungil ini yang membuat dia hampir tersungkur. Beruntung, Sue datang dan langsung bertanya kenapa mereka mengganggu pacarnya, yang membuat seluruh siswi kembali syok. Dari halaman utama sekolah terdengar suara Leon melalui pengeras suara yang membuat pengumuman bahwa dia dan Aoi hanyalah pura-pura pacaran. Karena pacar Aoi sebenarnya adalah Sue. Leon pun mengatakan kalau nilai Aoi sekarang 100 dan sangat pantas bersanding dengan Sue. Setelah presentasi Leon itu, Sue kemudian mengungkapkan perasaannya di depan semua orang bahwa dia sangat menyukai Aoi dan betapa berharganya Aoi bagi Sue. Dia berkata jika sekarang tidak lagi percaya diri pergi ke Amerika karena dia tidak ingin jauh dari Aoi. Sue lalu mendekati Aoi dan mengecupnya di depan semua orang yang membuat mereka menjadi histeris karena baper. Sue akhirnya menggenggam tangan Aoi dengan mesra. Momen yang sebenarnya sudah sangat lama dinantikan oleh Aoi yang menjadi akhir bahagia kisah cinta mereka. Ini memang bukan film dengan adegan pemersatu bangsa seperti yang kalian cari. Karena ini memang film dengan genre drama romance yang bertujuan bikin baper penontonnya. Plot cerita yang dihadirkan sebenarnya simpel dan ringan. Anak SMA yang memiliki kisah hidup bahagia hingga datang orang ketiga menguji kesetiaan mereka. Namun ujian sebenarnya dari pasangan ini bisa dikatakan adalah soal kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan yang sebenarnya menjadi dasar penting dalam setiap hubungan sih. Hingga akhirnya kita bisa melihat Sue terbuka dengan Aoi dan jujur dengan niatnya. Hingga akhirnya Aoi kembali memberikan kepercayaan kepada Sue yang memang hanya ingin berada dalam pelukan sang pacar dan tidak ingin menjalin LDR. Untuk kalian yang sekarang menjalin LDR, sebaiknya urungkan niat menonton film ini. Tapi kalau mau tetap lanjut ya silakan, sediakan tisu dulu takut nanti kalian mewek. Teringat si dia yang jauh di sana, asik. Sekian aja bacaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di next video dan wassalam.